Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. طيب اسمي نبيل المكارم. الآن سنبحث عن النص تحت الموضوع تعليم القراءة. تعتبر القراءة مهارة أساسية من مهارة تعلم أي لغة أجنبية. Membaca adalah salah satu keterampilan yang penting yang harus ada bagi seseorang yang ingin mempelajari bahasa asing manapun, baik itu bahasa Inggris, bahasa Cina, dan juga bahasa Arab ini. Fabirragmi min ta'kidina ala ahammiyati kullu minal istima'i wal hadithi fi ta'allumil lughah wa istikhdamiha illa annahu kathiran ma yata'azzaru ala al-muta'allimi istikhdami hatainil maharatain. Meskipun ditekankan kepada kita mendengarkan dan berbicara, namun seringkali para pelajar sulit untuk memiliki kedua keterampilan ini. La bisababi dha'fihima ladaihi walakin bisababi qillatil fursi. Bukan disebabkan mereka itu lemah, akan tetapi mereka itu tidak memiliki kesempatan atau peluang. Wa fi hadhil halati tusbihul qira'atu maharatan badilatan fil ittisali bil lughati anil maharati asy-syafawiyyati wa yusbihu ta'limuha wa ta'allumuha amran daruriyan wa mufidan. Maka dalam hal ini, berbicara adalah salah satu kemahiran atau keterampilan yang disebut dengan keterampilan alternatif untuk berkomunikasi bahasa asing. Maka pengajaran dan pembelajarannya adalah sangat penting dan juga bermanfaat. Tabi'atu amaliyatil qira'ati. Al-qira'atu hiya maharatun istiqbaliyatun kal-istima'i wa min thamma fahiya tatadammanu al-amaliyata al-aqliyata al-mutadamminata fil istima'i. Membaca adalah salah satu keterampilan reseptif. Maka dari itu ini mencakup kepada amalan akliyah, amalan akal, dan juga mencakup kepada pendengaran. Wa itrakul alaqati allati tajma'u hadhihi al-anmata war-rumuza wa takunu minha wahdatun lughawiyyatun tammah. Maka kita juga dituntut untuk mengetahui bentuk-bentuk atau tanda-tanda hubungan yang terkumpul dari suatu kode-kode atau tanda baca. Maka ketika kita mengidentifikasi suatu rumus, suatu bacaan, maka kita watakunu minha wahdat lughawiyatun tammah. Maka kita akan mendapati suatu bahasa yang utuh dan sempurna. Wa ma'rifatu dalalatil wihdati minha haitsu hiya asma'in wa hurufi wa af'alin wa dhurufi zamanin makanin. Dan juga kita harus mengetahui tanda-tanda penyataan ini, apakah ini kalimatnya atau bacaannya ini isim atau fi'il, huruf, zaman atau makan, dan juga penandaan penomoran sampai seterusnya. Thumma mutaba'atul ma'na wa istikhlasuhu wa tawaqqu'ul ma'ani at-taliyati min khilali ma'ayishatin kamilatin lisyaqi. Maka kita juga diikuti juga dengan cara kita memaknai suatu bacaan tersebut. Bagaimana kita memaknai bacaan tersebut dan juga dalam segi pengamalan secara utuh. Fal qira'atu al-haqiqiyyah tashmilu janibaini. Membaca mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu janiban mekanikiyan yashmilul istijabati fisiologiyata lirrumuzi al-maktubati ayyu ta'arruful kalimat wa nutqi biha. Yang pertama yaitu aspek mekanis. Aspek mekanis ini meliputi proses fisiologis terhadap simbol-simbol yang tertulis, yaitu kita mengenali kata-kata dan kalimatnya dan kita juga melafalkannya. Selanjutnya yang kedua, janiban aqliyan yashmilu fahmal ma'ani wa tafsiraha wa tahsila fikril katib wa
وتقويمه والحكم عليه وربط كل ذلك بالخبرة السابقة للقارئ والاستفادة. Yang kedua yaitu aspek intelektual. Nah, aspek intelektual ini meliputi pemahaman makna, penafsirannya, dan penguasaan pemikiran seorang penulis, dan mengevaluasi dan penilaiannya terhadapnya. Serta kita juga menghubungkan ini semua dengan pengalaman pembaca sebelumnya dan juga menjadikan ini bermanfaat. Wa bihadzal mafhumi rifat fil qiraati baina nasyatin. Jadi warifas ini membedakan membaca itu menjadi dua aktivitas. Aktivitas yang pertama yaitu tanawalul maddah al-maktubata tanawulan sautiyan. Wa hadha qad yatimmu bi suratin maqbulatin minan natiqi bil lughah. Jadi aktivitas yang pertama itu membaca materi tertulis secara vokal, secara suara nyaring, yang mungkin dilakukan dengan baik oleh penutur asli bahasa tersebut. Jadi yang pertama ini adalah membaca dengan suara yang nyaring, suara vokal. Dan aktivitas yang kedua, muhawalatu istikhrajil ma'na minan nas bisyaklin ma'kulin minas sur'ati duna liju'i ilal qira'atil jahriyah. Wa qad nusammiya hadha an-nashata bil qira'ati as-samitati. Jadi yang kedua itu aktivitasnya adalah upaya mengeluarkan makna, mengekstrak makna dari teks dengan kecepatan yang sewajarnya tanpa mengeluarkan suara yang nyaring. Dalam membaca itu tidak mengeluarkan suara nyaring. Dapat kita sebut itu aktivitas ini membaca dengan secara diam. Jadi itu aktivitas yang kedua. Mungkin ini dua aktivitas yang dikemukakan oleh Rivers. Yaitu yang pertama membaca dengan suara vokal, dan yang kedua itu membaca dengan kecepatan yang sewajarnya dan tidak membaca dengan nyaring. Itu bisa disebut dengan secara diam. Summa fal qira'atu allati nuridu an na'lamaha laysat amaliyatun mekanikiyatun basitatun walakinnaha nasyatun fikriyun yustalzamu tadkhulu jama'u syakhsiyatil fardi wa min thamma yanbaghi ay yakuma ta'allumaha ala asasin min arba'i amaliyat. Jadi membaca yang ingin untuk kita pahami tersebut bukan hanya suatu hal amalan mekanis saja, akan tetapi itu adalah suatu kebiasaan atau pekerjaan fikiran yang harus dibiasakan, yang mana masuk di dalamnya sebagian besar pribadi orang tersebut untuk melakukan, untuk membiasakan, untuk belajar terhadap qiraah ini, terhadap bacaan ini. Maka dia harus memiliki 4 asas tadi, 4 konteks tadi, yakni hiya at-ta'arrufu wan nutqu wal fahmu wan naqdu wa halul mushkilat. Jadi 4 asas itu, yang pertama yaitu ta'arruf, yang kedua yaitu nutqu. Nutqu ini adalah pengucapan, yang ketiga yaitu fahmu, pemahaman, dan wahalul mushkilat.